Masya Allah, kalau kita mendengar berita barusan itu sangat membanggakan sekali ya, karena 3 mantan TKW tapi mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Betul, dan ini mengingatkan kita lagi Caya untuk kita terus semangat mencari ilmu. Karena dengan ilmu kemudian Allah mengangkat derajat kita. Kita perlu beragama tapi juga kita harus tahu ilmunya supaya kita bisa meningkatkan kualitas saat kita beribadah, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, semuanya kita butuh ilmu. Amin, dan insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang terus berjuang agar kita bisa selalu menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun, dan jangan pernah berhenti belajar. Amin. Dan yang paling penting adalah ketika punya ilmu, jangan lupa untuk diamalkan. Ya, diamalkan untuk sesama, diamalkan untuk beribadah. Insya Allah itu menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Nah, setelah ini kita ada berita yang mungkin cukup mengejutkan karena agak berbeda dari biasanya ya. Simpan dulu Caya, sangat mengejutkan. Apa itu? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang. Alhamdulillah pemirsa, masih di Berita Islami Siang, dan berita yang berikut ini Ca, ini berita yang cukup mengejutkan ya, dan ini membuat kita jadi bertanya-tanya tentang hewan yang kita mau bahas ini, kecoa ya, susu kecoa. Ini ada susu kecoa Ca. Itu dia, Ica. Jadi dari tadi Ca berusaha untuk membayangkan seperti apa sih susu kecoa, terus bagaimana proses pembuatannya. Dan kita pengen tahu juga khasiatnya apa dari susu kecoa itu ya. Iya, itu dia. Mungkin langsung saja kita lihat. Ini dia ya. beritanya. Susu kecoa. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, susu bermanfaat bagi tubuh kita. Minum susu di pagi hari dapat menambah asupan energi yang berguna untuk aktivitas sehari-hari. Sementara, minum susu di malam hari, beberapa saat sebelum tidur, dapat mengoptimalkan perbaikan sel-sel tubuh serta penguatan tulang. Dan tentu saja, setiap orang memiliki pilihan jenis tertentu untuk susu yang mereka minum. Ada yang lebih memilih susu sapi, ada yang lebih menyukai susu kambing, ataupun susu kedelai, yang lebih aman dari alergi karena sifatnya nabati. Namun, ada pula yang lebih memilih susu kuda liar, karena memiliki khasiat lebih. Jika susu kuda liar saja sudah cukup asing didengar, bagaimana jika Anda mendengar ada susu kecoa? Ya, baru-baru ini tim ilmuwan di Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine India menemukan penelitian bahwa susu kecoa kemungkinan akan menjadi makanan super atau superfood bagi manusia di masa depan dan memiliki kandungan gizi paling tinggi di antara semua jenis susu lainnya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Sebagian orang tahu bahwa kecoa berkembang biak dengan cara bertelur, namun ternyata spesies kecoa ini menjadi pengecualian. Diploptera panchtethi, spesies kecoa ini merupakan satu-satunya kecoa yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan dari hasil penelitian, kecoa spesies ini memiliki susu yang mengandung kristal padat protein untuk menyusui anaknya. Dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kristal tersebut menggunakan sinar X, terungkap bahwa susu kecoa termasuk zat paling bergizi dan syarat kalori. Kristal yang terdapat dalam susu kecoa ini mengandung lemak, gula, asam amino, dan nutrisi lain 4 kali lebih banyak daripada nutrisi susu sapi. Dengan demikian, susu kecoa berpotensi besar menjadi makanan bagi populasi manusia yang terus tumbuh di bumi. Namun, karena hewan ini tidak memiliki puting, susu kecoa tidak dapat diperah layaknya susu sapi, melainkan akan diolah menjadi semacam ragi dan melewati serangkaian proses di laboratorium. Di samping itu diperlukan penelitian lebih lanjut dan serangkaian uji coba untuk mengetahui apakah susu kecoa aman untuk dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang. Meskipun hingga saat ini belum ada rencana untuk memproduksi susu kecoa secara massal, Subranian Ramaswamy, salah satu ilmuwan di proyek ini, mengatakan bahwa dirinya terlebih dulu ingin meyakinkan masyarakat mengenai kristal susu kecoa karena seperti yang kita tahu, kegemaran kecoa yang berkeliaran di tempat-tempat kotor otomatis membuat banyak orang memberikan cap hewan jorok dan menjijikan pada kecoa, hingga memungkinkan sekali jika banyak orang yang tidak tertarik dengan hal ini. Ya,
Dalam Islam sendiri, Islam melarang umat muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang menjijikkan yang disebut dengan khabits. Dan makna khabits inilah yang mesti kita pahami sebelum kita menghukumi makanan atau minuman yang menjijikkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khabits. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Makna khabits dalam ayat ini ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, khabits adalah makanan haram, jadi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram. Kedua, khabits bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan hasyarat atau berbagai hewan kecil yang hidup di darat. Dan yang ketiga, khabits bermakna bangkai, darah, dan daging babi yang dianggap halal. Artinya Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini, padahal bangkai, darah, dan daging babi sudah jelas-jelas haram. Maka susu kecoa bisa kita kategorikan sebagai sesuatu yang menjijikkan, yang sebaiknya tidak kita konsumsi. Karena, bukankah masih banyak makanan dan minuman yang terbuat dari susu yang halal? Bahkan rasanya enak untuk kita konsumsi. Karena seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik atau thayyib, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk atau khabits. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Hingga memungkinkan sekali jika banyak orang yang tidak tertarik dengan hal ini. Ya, dalam Islam sendiri, Islam melarang umat muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang menjijikkan yang disebut dengan khabits. Dan makna khabits inilah yang mesti kita pahami sebelum kita menghukumi makanan atau minuman yang menjijikkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khabits. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Makna khabits dalam ayat ini ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, khabits adalah makanan haram, jadi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram. Kedua, khabits bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan hasyarat atau berbagai hewan kecil yang hidup di darat. Dan yang ketiga, khabits bermakna bangkai, darah, dan daging babi yang dianggap halal. Artinya Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini, padahal bangkai, darah, dan daging babi sudah jelas-jelas haram. Maka susu kecoa bisa kita kategorikan sebagai sesuatu yang menjijikkan, yang sebaiknya tidak kita konsumsi. Karena, bukankah masih banyak makanan dan minuman yang terbuat dari susu yang halal? Bahkan rasanya enak untuk kita konsumsi. Karena seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik atau thayyib, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk atau khabits. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Jadi memang dari hewan yang kita lihat sangat menjijikkan gitu ya, di tempat-tempat kotor biasanya, tapi ternyata setelah diteliti mengandung protein yang sangat tinggi, tapi hanya spesies tertentu dan yang tidak ada di tempat kotor. Jadi tidak semua jenis kecoa kemudian bisa dijadikan susu yang baik gitu ya. Betul, tapi kan karena memang ini menjadi pengingat juga bahwa kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk memakan yang masuk dalam kategori menjijikan. Betul. Menurut kita. Jadi memang sebaiknya mungkin kita mencari makanan yang halal dan thayyib, dan kalau misalnya ingin susu yang proteinnya dengan kandungan yang tinggi, ada susu-susu lain juga kan. Betul, dan juga memang sebagai umat muslim kita harus berhati-hati karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ingin menjaga agar kita selalu menjaga makanan kita halal dan thayyib. Karena apa yang kita makan kemudian itu akan berimbas juga kepada tubuh kita supaya sehat dan bisa terus beribadah secara istiqomah. Amin. Amin. Nah, setelah ini pemirsa, kita ada berita menarik lainnya nih, tapi tentang wanita. Betul. Sesaat lagi tetap di Berita Islami Siang.